Bantengan itu ada dimensi budaya yang itu original. Ada dari unsur budayanya, sisi kemanusiaannya, terus kita juga ada unsur untuk spiritual ke pencipta. Ada sekitar 1.338 komunitas Bantengan. Malang Raya ya, Kabupaten, Kota Malang. Tapi membuat menjadi bagaimana orang mau menonton itu kan yang agak jadi PR. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Abi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di podcast Abi TV. Tentunya tidak hanya sekedar bicara lebih dekat, lebih baik. Kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Biasanya saya berdua, kali ini saya Beramai-ramai. Beramai-ramai. Nah, di samping saya sudah ada Mas Arba. Assalamualaikum Mas Arba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Udin, semua pemirsa kalangan muda Malang Raya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat terus ini, bahagia terus. Alhamdulillah, pokoknya kudu seneng. Kudu seneng. Rezekinya lancar lah sini. Amin. Ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Mas Arba, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga di sampingnya lagi ada Mas Imam, nggih, Mas Imam. Sehat juga nggih? Alhamdulillah sehat, Mas Udin. Selamat pagi semuanya. Nggih, alhamdulillah. Kemudian di depan saya, wah, ini ada pelaku ekonomi kreatif. Anak muda. Sing paling enom. Paling 28 saya, Mas. 28. Tambahannya enggak tahu ini. Ada Mas Oni, sehat Mas Oni nggih? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Siap ini untuk bincang-bincang nyantai sambil ngopi. Mohon maaf kopinya masih 2, nanti kita menunggu nih. Nyusul. Kok motong honor kok. Kayak gini ya pas 4 Mas ya. Iya, pas 4 ini. Ekonominya. Nggak usah diambil. Nggak usah diambil. Oke, kita bincang santai saja bersama teman-teman Abi TV. Tentunya kehadiran Mas Arba, Mas Imam, Mas On ini ditunggu teman-teman yang ada di rumah yang belum bisa ketemu dengan panjenengan. Nah, temanya ngobrol santai ini kan Bantengan. Siap. Bantengan. Nah, mengawali perjumpaan ini mungkin bisa dijelaskan sebelum kita ke legislatif, ke ekonomi kreatif, kita ke Mas Imam dulu. Ini sebenarnya Bantengan itu apa? Kalau anak saya kemungkinan sudah tahu, yang bapaknya ini belum tahu. Masuk aja. Iya. Ya karena sekarang lagi ini itu anak-anak yang lagi ngetren itu anaknya yang itu. Ya, gini Mas Udin. Bantengan itu sebenarnya dulu memang dari sejarah mulai dari Singasari sudah ada. Cuman kalangan sekarang yang lagi tren itu yang lagi populer, Bantengan itu istilahnya berot, ya. Jadi kalau dulu itu sejarahnya sebenarnya Bantengan itu ya kita kalau ngomongnya dari Bantengan itu sendiri artinya kan hidupnya berkoloni, berkumpul. Iya. Ya filosofinya yang jelas Bantengan itu melambangkan satu kekuatan, kita kegotong royongan, yang kedua kita artinya membangun dari segi semuanya kita bersatu. Ini Bantengan. Iya. Artinya kalau sekarang lagi ini tuh sebenarnya sedikit melenceng ya. Kalau kita ngomong ini gini. Dari dulu ya. Senipan dulu ya. Bantengan itu dulu sebenarnya kalau saya masih kecil, saya masih ingat sekitar di tahun 80-an itu sebenarnya untuk mengarah itu mengikuti pencak silat sebenarnya. Jadi dasarnya itu pertunjukan pencak silat. Betul. Jadi satu kesatuan kalau di daerah Blitar itu Kediri itu namanya kebu-kebuan. Ya, kalau di Mojokerto terutama Malang kita adalah Bantengan. Nah itu kenapa saya ngomong agak melenceng dari sekarang ya, yang saya tahu dulunya itu karena saya juga pelaku dulu, juga ikut. Pas Jenom itu sering banteng. Pas Jenom nama banteng. Cili, saya ini nom. Tapi saya mantau kalap bareng. Enggak ada, kalau sampai kalem enggak ada. Jadi Bantengan itu kalau dulu itu memang untuk pencak silat Mas. Ya, artinya kita di zaman penjajahan pun kita perkenalkan untuk kita menunjukkan identitas kita, menutupi kalau kita dalam perjuangan itu kita melambangkan dari budaya-budaya seperti itu. Sebenarnya mengiringi dari pencak silat dulu kalau Bantengan itu. Ya.
bandengan, terus ada Nek gerakan-gerakannya kaki apa kan Hampir tuh. sama. Sentra tari. Hampir sama. Ya kayak kuda-kuda Iya, gitu betul. kan. Iya, Hampir iya, sama. iya. Jadi kenapa bandengan tuh kalau dulu logik dengan apa? Kembangan, Mas. Iya, Pencak iya, juga. iya, pencak Iya, sama. oke. Ya, itu bandengan seiring berkembangnya waktu sekarang fenomenanya jadi berot. Jadi pertunjukan. Jadi pertunjukan, jadi sebetulnya sebuah ya tapi kita harus apresiasi, Mas. Iya, iya. Karena ini sebuah budaya yang bagus, kita harus kalau menurut saya ya harus didukung walaupun sedikit nanti tugasnya Pak Dewan nanti. Siap. Makanya Betul, nanti budayanya harus Pak Dewan ini kemana mengarahkan. Nah, Iya, tentu iya. nanti ada Tanggung dikasih jawab kan, negara. seperti itu. Iya, iya. Nah, biar budaya kita nggak Melestarikan, hilang. nguri-nguri setelah Betul. Jawa nih kan. Kalau bandengan lebih kayak gitu, terus kalau sekarang berot itu dari kata-kata berot itu sebenarnya Nggak diatur, lepas, ucul, ya. ngamuk, ngawur, itu berot. Iya, iya, iya. Berot, ya. Kalau lepas dari kontrol itu namanya Ya, berot. pada saat trans itu. Nah, betul. Istilahnya lek wong Jawa itu apa? Kerasukan. Kerasukan kalap. Kalap, Iya, kalap, betul. ya, kalap. Iya, iya, iya. Nah, dari sini kita sebenarnya ada seninya, ada uniknya. Kita di sini menggabungkan mulai dari apa ya? Intinya kita di sini ada Aspek aspek spiritualnya, spiritualnya, betul, aspek spiritualnya. Dan kolektivitas. aktivitas yang seperti itu ada apa ya? Artinya kita mengenalkan sejarah yang dulu-dulunya, biar kita itu regenerasi ini enggak sampai Nggak lupa, terputus. enggak terputus di sini. Ya, gitu. identitasnya. Jadi artinya kalau dulu kalap itu enggak sama kayak sekarang, gitu Mas. Kalau dulu bisa makan kacang, makan apa itu. Saya ki kalap ngono iku terus mlebu omahe wong. Oke. Potong Gawe sebentar. kopi. Ada ini, ada yang membedakan juga ini loh Mas ya. Iya. Apa namanya? Banteng sekarang itu hampir sama kayak barongsai. Ada sistem kayak saweran-saweran apa Ya. kayak gitu ya. Itu, Anyar iku ketok. iya, baru. Makanya sekarang dinamai pargoe gitu kan. Sebenarnya gerakan itu kalau bandengan aslinya itu ya ada sentra tarinya sebenarnya. Oke. Iya. Makanya Makasih, kalau Mas, ya. dilambangkan pencaan, pencak silat. Masih repot-repot. Tadi katanya Pak Dewan tadi, ada kuda-kuda. Kita ya memang itu sebenarnya seni keindahannya di situ ada filosofinya bahwa kita ada dari apa unsur budayanya, sisi kemanusiaannya, terus kita juga ada unsur untuk spiritual ke pencipta. Ya. Karena sebelum itu kita adakan ugorampen, sajen Mas. Saja. Oh, sebelum Awalnya. kan memang ada Awalnya ininya. Ada Mas. Benar, ya. Jadi ajen itu ya dari berbagai macam itu nanti kalau di sana namanya diujuk, disuguh, ya ujuk. Bedanya ambek disuwuk ngono apa, Mas? Ya, iya. Disuwuk kan ngobati malah. Berarti kalau Diujup itu memang dilebokne ya. Kalau itu yang tadi Iya. sajian terus apa tadi apa bahasanya tadi disuguh. 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 Disuguh itu ritual apa Mas? Untuk apa ya? Nah, ini Kalau nggak kepercayaan. tunggal- Nah, iya. Ah, Gini. Nah, Intinya disuguh itu kita orang-orang dulu, nenek moyang kita, terutama orang Jawa itu kalau melambangkan kita suguh, roh Penghormatan. itu penghormatan roh leluhur itu kayak kita masih hidup. Iya, iya, iya. Oke. ya, Itu masih kopi. bahasanya dulu gitu ya. Jadi aspek spiritualnya itu di situ. Lebih cenderung ke penghormatan pada leluhur kan ya. Betul. Jadi contoh kalau jenengan mungkin di rumah ya sekarang masih ada kayak gitu budaya kalau malam Jumat Legi itu, Ya. malam Jumat kita kan masih ada bapak ibu nyuguh kopi. Oh ya di kamar tengah. Iya, itu Mbahku dhisik ngono. Asik. Iya, Mbah, suruhan niku anu apa hari rayanya apa leluhur-leluhur kan karena disuguhi akeh panganan. Mulai setahun bisa. Karena dari sini Zaman cilik orang jeko pisange gitu kan. Kopine tapi pahit. jadi kita lebih menghormati roh itu, artinya kita bukan kita minta ya. Iya. Ya mungkin persepsi yang harus kita Ya, jelaskan. jelaskan Ya, tadi, ya. Agar tidak bukan dengan kita minta pandangan tolong. yang Iya, bukan. negatif. Jadi kita lebih menghormati, kita pamitan lah. Istilahnya gitu. Kalau kita mau assalamualaikum, kita kulonun dan lain sebagainya. Nah, di lingkungan situ kita pamitan. Intinya gitu. Iya. Ya. Dari situ kita pamitan. Artinya kita baca mantra. Tetap kita mantra ya kita baca ke pencipta, bukan ke situnya. Iya. Mungkin persepsi yang selama ini berkembang kan. Iya. Wah, ini menyembah siapa ini? Iya. Betul, betul. Dianggap musyrik apa kayak gitu. Karena saya itu lebih ke apa ya? Karena ini budaya yang harus kita lestarikan. Jadi kita harus bisa pilih-pilih mana kepentingan kita secara keyakinan, ya, di mana kita secara budaya. Gitu. Jadi kita harus menghormati di situ. Kalau kita mau ngomong apa? Bantengan. Siap, nggih. Jadi menggambar lah. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat positif kalau kita mau untuk
melanjutkan. Nah, sebelum ke ekonomi kreatif, tentunya Mas Dewan, Ya. Mas Arba. Nah, Siap. ini dari Dewan melihat, wah ini kiranya nanti banyak sekali komunitas. Nah, ini dari segi pemerintah, utamanya legislatif, ya. melihat budaya yang seperti ini dan nanti efeknya apa itu bagaimana ini Mas Arba? Ya, kalau saya Mas Udin, Iya. karena kebetulan saya kan di DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi B yang Siap. salah satu mitra kerjanya itu adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Siap. termasuk juga ada Dinas Ekonomi yang menangani ekonomi kreatif, Kreatif. gitu kan. Menariknya Bantengan itu ini Mas, ada dua kepentingan yang harus kita kawal Ya. dari aspek kebijakan pemerintah. Yang pertama, Bantengan itu ada dimensi budaya yang itu original. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Mas Imam ya, mulai dari cikalnya itu sebenarnya pertunjukan pencak yang kemudian menjadi seni, tari, bantengan. Di situ ada kombinasi tentang aspek spiritualnya, aspek pencaknya, aspek tari-tariannya. Artinya intinya itu adalah budaya yang lahir dari masyarakat yang bercirikan masyarakat yang komunal. Karena bandengan menariknya itu pertunjukan bandengan itu tidak seperti pertunjukan modern ya. Ya. Yang ada subjek ya, misalnya wong gitar nyanyi itu subjeknya, Ya, kemudian penonton dianggap penonton, objek. ya. Tapi bandengan itu semua subjek karena semua terlibat. Semua terlibat. Melok. Iya. Kadang-kadang melok kalap sing nonton Mas. Bandengan itu. Menariknya di situ. Betul, Jadi betul, aspek kolektivitas, aspek komunalnya bandengan itu adalah pertunjukan partisipatif. Kira-kira ngono Iya, kan. kira-kira. Nah, satu aspek budaya yang itu kita punya kewajiban untuk melestarikan. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita, generasi muda kita itu lupa dengan identitas budaya yang hari ini semakin budaya pop itu kan berkembang luar biasa. Ya, Mas. ya, Kita punya kepentingan utama untuk mempertahankan dan melestarikan budaya. Ya. Yang kedua, jangan lupa setiap kali ada gelaran bandengan itu ekonomi berputar. Bayangkan Mas, satu kali gelaran bandengan itu bisa sampai 2.000 motor yang parkir karena mau menonton, ya kan? Ada bisnis parkiran. Betul. Saya 10.000, 20.000 itu piro, ya kan? Ya, tarafnya, ya, Ya. betul. Belum kemudian ada UMKM, Ya, kaki yang lima, jalan. pedagang asongan, apa semua di situ tumplek-blek. Ya. Itu ekonomi kreatif yang bergerak dari event organik. Organik itu maksudnya itu event yang diselenggarakan langsung oleh masyarakat, Ya. gitu kan? Yang selama ini kita mengenalnya itu pertunjukan-pertunjukan tradisional, kalangan-kalangan bawah, apa segala. Tapi itu adalah event ekonomi yang organik dari masyarakat, bukan karena pemerintah yang membuatkan gitu, enggak. Itu organik. Sehingga memang ini harus kita pertahankan. Dan kita di pemerintah tentunya, saya di Komisi B bersama teman-teman di Dewan ya, itu punya kepentingan untuk bagaimana ini bisa berkembang bandengan ini. Tidak hanya dari aspek budaya, tetapi ini bagian dari industri wisata yang khas Malang yang harus kita kembangkan, dan itu menurut saya positif sekali ya. Jadi ini juga bisa mengarahkan anak-anak muda kita pada hal-hal yang sifatnya positif, kegiatan aktivitas yang positif, tidak ikut-ikutan dengan geng-gengan apa segala macam, karena kita berikan aktivitas yang itu mereka juga tertarik kok. Sekarang anak-anak muda itu nonton dan ikut terlibat di acara-acara bandengan. Jadi kepentingan kita dua hal, kepentingan budaya dan kepentingan ekonomi. Dan ini mutlak, artinya memang harus ada peran pemerintah dalam proses pengembangan dan pelestarian seni pertunjukan bandengan. Berarti pemerintah hadir di tengah-tengah Iya, ini. harus. Wajib. Menurut saya wajib. Iya. Wajib. Iya. Karena Siap-siap roh aku ikan ya. arahnya keluar. Langsung kan langsung. Siap-siap. Betul. Bisa sampaikan ya. Siap-siap. Saya nggak ikut juga nih. Kebetulan ini berpengalaman bandengan juga. Siap. Jadi gini Mas. Jadi kadang kita di lapangan ini untuk, tapi ini sekedar apa ya, intro ke Pak Dewan aja. Siap-siap. Apa ya, alhamdulillah kalau nanti langsung dibawa juga ya. Iya. Artinya gini Pak Dewan, jadi kita di lapangan itu istilahnya penggerak seni dari bantengan, ini satu terkendala dengan masalah perizinan. Oh, oke. Jadi satu dalam perizinan ini adalah legal candinya untuk grup itu sendiri, satu. Terus yang kedua
izin masalah keamanan. Penyelenggaraan acara. Iya, iya. izin keramaian sebenarnya. Betul, izin keramaian. Ayo nanti yang menjawab bisa ini. Iya, pelakunya gimana ini? Di lapangan Ya, nanti. Harus terlibat. Harus Karena nanti juga kita melibatkan sentra dari pedagang kaki lima, pengusaha-pengusaha itu ya, walaupun dari UMKM dan betul. sebagainya. Ini yang terkadang kita terkendala dalam hal perizinan ini seperti ini. Tidak juga pentingnya tadi masalah perizinan, Mas. Terus ini menurut saya harus tetap dibawa. Artinya dibawa ini untuk ke jenjang kategori lah, tahu Ya, kita ke ajang nasional. Iya, iya. Mengenalkan Semacam budaya festival. kita. Iya, Bahwa generasi sekarang ini katanya Gen Z ya sekarang ya. Itu sudah tidak kenal. Iya, Sudah iya, tidak iya. kenal. Ngapunten, ini saya kebetulan juga di lingkungan itu banyak sekali. Artinya anak-anak muda itu sekarang lebih ke HP, Mas. Iya, iya, iya. Nah, Betul. yang hilang dari sejarah ini bandengannya sebenarnya ya makanya tadi saya ngomongnya kan agak nyimpang sedikit ya. Kalau sekarang berarti kan pakai musiknya pakai Ya. pakai HP. MP3 apa gitu-gitu. Iya, dia enggak live, Mas. Nah, Tidak live, Nggak live, musik iya. gitu kan gitu. Nah, Iya. nanti Iya. kebutuhan Pak Dewan ini kita sampaikan gini nanti. Kita buat konsep nanti untuk perizinan legal anggota atau grup ini dibuat persyaratan. Iya, Kamu iya, iya. bisa bikin grup atas nama taruhlah Lembu Jati gitu. Iya, misalnya. iya, iya. Lembu Jati Asmara atau apa gitu taruhlah. Di situ nanti kamu harus punya alat. Iya, iya. Pakai Iya. kenong, ya kan? Jadi Pakai support di jidol, peralatan support seperti itu. Apa instrumen-instrumen ininya Perlahan kita kendaranya, kembalikan apa segala macam. asli klasik budayanya, tapi juga tetap kita membawa untuk lebih ke hiburan juga untuk anak muda sekarang. Ya, Tapi ya. biar kita tahu sejarah Ya. bahwa untuk alat-alat seperti inilah juga yang tidak menghilangkan ciri khas kita Bandengan. Tapi menarik ada informasi, Mas. Iya. Saya pernah membaca data ya. Iya. Di Malang ini, Malang Raya tapi. Siap. Ya, Malang Raya itu ada sekitar 1.338 komunitas Bandengan. Malang Raya ya, Kabupaten, Kota Malang, Kota Batu Sampai itu ada Batu sekitar ya? 1.338. Saya tidak tahu yang Iya, terdaftar banyak. dalam data kelompok Bandengan resmi Iya. yang didata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu itu seberapa? Tentunya mungkin lebih sedikit karena kalau data 1.338-an itu kan baik yang terdata maupun yang tidak. Bayangkan Mas, Kabupaten Malang itu saja itu ada 33 kecamatan dan 390 desa kelurahan. Kita bisa hitung kira-kira kalau 1.330 Berarti isinya berapa satu desa? sak desa itu enek piro, ya kan? Itu Iya. menarik karena ini entitas ekonomi juga. Jangan dikira ini sebagai entitas budaya saja, Iya. tapi ini adalah entitas ekonomi. Tantangan untuk kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk juga PDB dan sebagainya itu bukan hanya sekedar investor datang, tapi ekonomi berputar. Dan untuk mutar ekonomi itu nggak gampang karena tradisi ya bagus lah ya, tradisi menabung itu penting ya. Wong duit akeh ditabung, ya kan? Tapi kalau ada banyak pertunjukan-pertunjukan, event-event, keramaian-keramaian mereka belanja, itu dari bank uang itu mutar ke masyarakat. Ya. Nang tukang pecel, tukang cendol, tukang bakso itu berputar, benar. gitu. Dan itu putaran roda ekonomi dihitung kalau kita melihat dari aspek PDRB, pertumbuhan ekonomi apa segala macam itu dihitung kita kalau di pemerintahan. Artinya pertumbuhan ekonomi dalam pendekatan teknokratik ya, perencanaan dengan detail-detail angka itu dihitung. Dan event-event organik seperti Bandengan itu bagian penting dari apa yang disebut dengan putaran roda ekonomi. Kira-kira begitu. Siap. Sebelum ke Mas Oni, monggo disampirin. Siap. Kita urung iki. Ini bahaya. Ada susu ya. Oke. Kasihan Nanti ya. di Jarno kan Ya. enggak meninggi. Kasihan yang ini tadi. Bismillah. Saya senang yang pahit. Sepahit gaya hidup yang sekarang. Iya. Iya, sama curhat aja gitu. Aku menyindir. Ya Allah. Tapi puas dengan Nggih. Memang luar biasa dari pihak legislatif sudah ada, dari budayawan juga ada. Nah, ini kita coba mendengar dulu nih dari pelaku ekonomi kreatif ini. Perspektif. Iya, sebenarnya di lapangan bagaimana dan
keinginan panjenengan itu bagaimana? Mungkin bisa nanti disamakan di lokasi lain lah. Oh kira-kira seperti ini loh, terintegrasi atau bagaimana? Ini gambaran Mas Sony kita tak mendengarkan saja. Iya. Iya enggak? Bagaimana? Mumpung ada Pak Dewan ini. Ada Pak Monggo, Dewan. ini, Iya. siap. Jadi gini, gini loh Mas. Jadi gini, membuat bantengan ini jadi industri. Walaupun sebenarnya sudah industri di kita ya. Hanya saja kalau kita keluar, kita ini belum bisa membuat ini menjadi sesuatu yang layak jual sehingga boom seperti kayak mohon maaf kita sebutkan aja ada di Bali ataupun di mana Sumatera Utara, Sulawesi ataupun Jogja. Gitu. Kalau pelakunya dengan ada 1.000 sekian tadi itu kan betul sudah banyak tuh Mas. Banyak sekali. Di Batu itu setiap tahun ada gelaran 1.000 bantengan. Ya. Iya kan tahunan, kegiatan tahun itu full. Berarti kan sejumlah itu. Tapi membuat menjadi bagaimana orang mau menonton itu kan yang agak jadi PR. Ya. Sebenarnya tugas kita tuh gini Mas. Membuat sesuatu menjadi lebih menarik, packagingnya. Ini tadi apa namanya tadi? Ini apa ya? Donat. Donat kalau begini, mohon maaf, harganya mungkin bisa kita kalkulasi berapa sih gitu. Ya. Tapi Donat rakyat berarti, donat rakyat. Kan begitu packagingnya, mobilnya sama donat sudah berbeda. Jadi donat korporat. Nah, Ini es teh sama lemon tea. Es teh sama lemon. Cocok tuh jadi bungkusan. Ini dari sudut pandang pelaku ekonomi nah ini biar dibungkus ya. Lanjut. saya mau tadi larang. Siap. Gini loh, bantengan itu kan kadang gini, ada. Saya tidak bicara penolakan, tapi kita bicaranya ada sedikit terbelah itu kan begini. Anak saya Mas, itu seneng bantengan. Bapaknya model Mas. Ya. Enggak, saya kadang-kadang guyon. Mungkin puternya jenengan juga sama. ya, Sama. Anak saya udah kota ya. ulang tahun harus ngene-ngene kan. Nah, sebenarnya anak-anak kita juga tuh sudah mulai familiar dengan itu. Malah kita yang tidak. Bahkan bisa jadi malah kita yang malu. Iya. Maksudnya kita malunya tuh, aku senengku Metallica daripada nonton bantengan. Nah, kan kayak gitu. Nah, padahal kalau itu kita bisa membuat menjadi suatu budaya buat kita sehingga layak jual, itu sudah berbeda. Jadi gini Mas, kalau kita bicara ekonomi, nanti kemana-mana ini. Ekonomi kreatif yang dari bantengan itu sudah banyak. Ada orang yang bisa bikin kostumnya bantengan, itu juga sudah menggerakkan. Betul. Iya, betul. Berapa orang? Atribut-atribut bantengan. Merchandise-nya ada, tapi kita tidak pernah bikin merchandise dengan benar. Iya. Tidak pernah. Oh iya. Dan pembuatannya itu tradisional. Pembuatannya semua tradisional dan tidak pernah tersentra. Program pengadaan alat bantengan itu terbentur karena produsen peralatan bantengan itu bukan CV, bukan PT. Kan terbatas. Jadi perkara regulasi juga Mas. Oh regulasi juga kembali dicoba nanti. Mas Dewan meneh gitu Pak. Aku meneh iki. Tidak hanya budayawan, pelaku ekonomi juga larinya ya. Mas Dewan ini. Ya, kayak gitu kan. Itu dari satu saja merchandise. Terus belum lagi itu tadi pembuat alat-alat itu gamelan dan sebagainya. Benar yang dikatakan sama Mas Imam tadi. Bahwa suatu saat memang harus kita kembalikan. Tapi kalau pasar itu kan kita tidak bisa mengendalikan Mas. Betul. Ada sekarang berarti ada permintaan. Ada permintaan juga, begitu permintaan banyak, ada keterbatasan. Keterbatasan dari mana? Dari tadi. Dari tadi, bukan dari tadi. Dari mana-mana. Masalah produksi tadi. Masalah dukungan lagi ini. Dari tadi itu. Bukan itu. Vitamin D. Iya. Dari masalah-masalah tadi. Jadi gini, coba kita lihat. Kalau kita balik lagi Mas ya, memang serunya sih kalau kita bicara bantengan, kalau bukan hanya dari satu live ya, acaranya saja. Coba kita bicara Mas, kalau live berapa melibatkan berapa orang ini? Yang ngendang satu, apa ikulah kenena itu kan banyak. Namanya pengrawit. Pengrawit. Karawitan instrumen itu ya. Itu banyak. Nah, setelah itu katakanlah, oke, kita mau bantengan live, bahasa gue live lah ya. Kita bantengan live, kita bukan yang pakai -1. -1 itu yang musik tadi itu. Kita yang pakai live kayak gitu. Ada yang ngajari. Ada yang ngajari. Tapi yang mau belajar terbatas.
Ada yang mau, ada yang mau belajar, yang ngajari nggak ada. Karena apa? Keterbatasan wilayah, tempat. Betul. Iya. Kan ya? Iya. Aspek Sampean pembinaan. kudu bener lah, kalau nggak bener Sama Jadi ada aspek pertunjukan, Iya. ada Dan aspek juga pembinaan. Iya. pembinaan. Nah, Pembinaan isinya ini masih artinya terkotak-kotak di wilayah memang betul yang disampaikan Mas Sony. Iya. Taruhlah di Malang ini yang ada itu satu di Tumpang. Terus yang kedua ada di Pagi Haji memang di daerah saya di Karangpandan. Itu memang ada pembinaan dari sentra tari topeng, terus ada bandengan, semuanya ada penggiat. Cuma di daerah yang mana itu ngikut. Nah, Iya. kebetulan yang disampaikan Mas Sony tadi untuk menggerakkan dari sektor semua ini kita butuh apa? Dari step by step ini kita harus Iya, itu kayak harus gitu. kerjasama. Iya. Integrasi. Ada regulasinya juga. Jadi sebenarnya bukan nggak mau, karena banyak keterbatasan. Jadi ekosistem bandengan Nah. istilahnya tadi itu Mas. Kalau mau merata Mas, itu merata Mas. Bandengan itu merata, nggak seperti daerah lain loh Mas. Bandengan Malang, Setiap desa ada. Setiap desa ada. Besok 17-an, Iya. anak saya Ini bandengan itu Sudah mau belasan. bandengan. sudah mau bandengan. Sudah latihan. Sudah latihan. Bapaknya gak apa-apa. Buka yang lewat YouTube. Iya, mau iki Oh, lho. berarti lah gulung-gulung kalau gini le. Nah, kayak gitu kan. Coba kalau ada yang ngajari dengan benar. Iya. Sama satu Enggak lagi. susah enggak anak waktu kalap terus jaluk duit ning bapake kan. Aku kalap Pak jaluk duit. Iki jelas makmu iki. Nah, iki perintah ini. Ini perintah. Iya. Terus satu lagi Mas. Membuat segala sesuatu menjadi tampak eksklusif sehingga layak dijual. Nah, itu bagus Seperti banget. itu. Nah, jadi gini, bisa jadi begini. Karena wilayah ada batu, ada kabupaten, ada kota, ataupun batu pun wilayah pun kabupaten begitu luasnya gitu. Iya. Tapi kan kita bisa menjual ini menjadi satu kesatuan paket. Seandainya orang datang ke Malang Selatan, kalau kamu lihat pantai, ya ndelok pertunjukan ini dulu kayak di Bali gitu loh. Iya. Ya, Terintegrasi. Terintegrasi. Kalau ke Batu ya jangan cuma main ke warna-warna Warna-warna. itu. Nah, kayak gitu. Iya. Kamu harus lihat orang gulung-gulung. Kamu lihat orang makan donat, delok wong mangan beling. Tangan ke batoyan. Donat. Donatnya enggak dipangan akhirnya gara-gara Mbak. Omongan beling. Monggo kayak kali ini. Padahal memakai rakyat, ambil yang kecil sendiri. Lah, Yang kecil alhamdulillah sendiri. ini. Lambungnya cilik Itu soalnya. bagiannya cek gede sing Iya. Jadi mungkin kayak gitu. Iya. Jadi sudah mulai kita pecah-pecah. Nah itu memang harusnya memang pemerintah lagi yang hadir Mas. Jadi kalau tidak membuat regulasi, tidak membuat kebijakan, kita pun susah. Iya. Sebenarnya masyarakat di bawah itu gampang Mas ya. Aturannya gampang Insya saja. Allah gampang. Gampang. Ada seperti itu kan sebenarnya pengen apa ya? Pengen show. Ya, Pengen menunjukkan. Iya kan? Iya, betul. Latihan gak main ya lucu Mas. Tinju, latihan toh. Dan Gak lawan. kepuan, gak lawan ya. Terus apa? Iya. Latihan perang tapi enggak perang. Cuma lah ini kalau. Mas, ini contoh ya. Ini juga di teman ya, yang kita bina. Itu juga nanya gimana legalnya. Karena kemarin sudah saya tanyakan juga sama Pak Kades, katanya cuma nyampe di Kades sama kecamatan tadi izin tadi. Nah, kayak gini lah yang perlu kita harus perhatikan juga. Betul, betul, betul. Artinya nanti ke depan seperti yang disampaikan Mas Sony tadi untuk pembinaan. Ya, untuk pembinaan seperti apa karakter-karakter yang ada khas ciri khas Malangnya yang sampai nanti jadi sektor ekonominya itu sangat sekali butuh dukungan-dukungan dari pemerintahan artinya dari legislatif atau eksekutif. Nah nanti masalah konsep itu masih kita bisa bicarakan seperti apa nanti dengan budaya-budaya atau budayawan yang ada di Malang sendiri. Seperti apa nanti kreasinya yang harus kita lakukan gitu. Bergenre Mas. Iya. Betul. Jadi gini, kalau orang mau nonton di Batu, oh sudah ada ciri khas bandengannya ini. Betul. Kalau mau ke Kabupaten, ciri khasnya ini. Itu genre itu kan bisa kita bicarakan. Bisa, kesepakatan bisa. Ya. Bisa cari kostum. Ya. Bisa jadi yang makan. Kalau di sana makan Bisa piring, kamu dari di sana itunya. makannya piring. Makannya piring. Bisa saka gedok sikile ngono kan. Ya di nek Malang no trek ngono lek Batu dari trek ngono kan. Bisa. Nah sekarang kayak itu, Pak. aku sekarang memang Gitu. gongseng ya, gongseng itu yang dipakai di kaki itu. Terus sekarang Pelontongan ke sini kan gongseng. Nah, terus ada sekarang yang namanya gedruk pindu itu. Iya. Ya. Gedruk pindu itu sekarang lagi identik. Kenapa? Sebenarnya ada makna tersendiri. Ya gedruk pindu itu ciri khas memang, tapi Malangan semua itu Mas. Malangan. Dari Malaraya, Batu ada. Ya. Beda dengan Mojokerto. Ya. Beda dengan Mojokerto, beda. Tapi kalau Malaraya sekarang itu yang lagi tren ya memang gedruk pindu. Artinya kita hentakan dua kaki itu
kita melambangkan dari sisi aspek kita sebagai makhluk, artinya kita sebagai manusia. Dan satu adalah kita pencipta. Ya. Nah, kalau dibentakan tuh banteng itu kati ngambil, kati berala. Ya, gitu pindo. Nah, dari sini mungkin nanti ciri khas dari Malangan. Nanti kalau dari kostum mungkin disampaikan, oh ini dari wilayah sini, mungkin kelihatan gitu. ada ciri khasnya bantengan, atau mungkin dari tanduknya. Ya, bisa nanti Menarik Oke. itu. Gini, kalau berbicara ini kira-kira 3 jam, 4 jam nggak akan selesai. Oh, iya. Karena ini sangat menarik. Betul. Nah ini kita ada 2 menit. Ini kita ambil dulu dari Mas Oni. Jadi kira-kira secara mengerucut ini Mas Oni, Ya. keinginan pelaku ekonomi kreatif secara ringkas itu bagaimana? Mumpung nanti begini, jenengan kan bisa nanti ke budayawannya, kiranya harus di packaging bagaimana, nanti ke legalitasnya bagaimana. Menurut panjenengan 2 menit lah kira-kira. Nggih. Dihitungin sampai 120 enggak? Oh, enggak. Itu enak. Oh iya. Langsung ya. Menit keempat ya. Jadi gini, Nggih. bicara lagi, kalau kita bicara ekonomi kreatif, maka kita bicaranya kan menjualnya. Ya. Nah, kita menjualnya. Jadi gini Mas, kalau memang dari pelakunya membuat segala sesuatu itu menjadi layak jual dan menarik, maka kita pun yang bagian keluar untuk selling, itu bisa lebih membuat segala sesuatunya menjadi tampak bagaimana lah, sehingga bisa lebih berharga, tanda petik berharga gitu. Kita lihat ada di Jawa Barat, saya sebutkan saja Sang Ujo hanya sekedar angklung. Tapi angklung ini bisa sampai sebegitunya. Orang kalau datang ke Jawa Barat, kamu harus nonton ke sana. Ya. Iya. Nah, kayak Terus tuku angklung. Nah, pulangnya tuku angklung. Ya. Akhirnya semua berjalan. Angklung pun dia bisa keluar. Suatu saat ada pertunjukan apa, kami sering Mas, Ya. undang angklung Ujo keluar untuk bikin event gathering apa sering. Nah ini gimana caranya, kalau kita sudah bisa lebih menarik, nah kita bisa menjual itu untuk bawa keluar. Ya. Nah, gitu. Bukan hanya main di Malang saja. Ya, Nah, itu perlu dipikirkan dari pelakunya. Ya. Kalau untuk dari sisi pemerintah, Mas apa itu tadi, lebih mempermudah masalah memang perizinan Mas. Pelembagaan dan Pelembagaan perizinan, ya. pelembagaan Memang dari situ. komunitasnya. Iya. Iya, legalitasnya memang harus ada. Ya mungkin itu sih, sama pembinaan yang berjenjang, berkelanjutan berkesinambungan. terus. Ya. Wah, ya itu terus menerus sehingga Kalau perlu masuk di dalam kurikulum muatan lokal. Iya, Masuk. iya, Oh, nggih, bisa nggih, jadi. nggih, bisa jadi. Bagus, terima kasih. Wah. terus mengusahakan harus. Ya, harus itu, Mas. Iya. Iya, iya. Berarti itu ya kira-kira Ya, ya Mas Oni, kira-kira agar itu, Mas. apa ya, kita memang niat untuk mengangkat Malang, Batu dan juga kabupaten kota dan juga utamanya menyeluruhkan Jawa Timur. Malang Raya dan Harus Jawa jadi Timur, ikon, Malang Mas. Raya dan Jawa Timur Harus jadi menjadi ikon. ikon. Ikon, Ini ya, memang sudah. luar biasa. Nah ini Mas Oni, kemudian Mas Imam nih, berkaitan dengan dari sisi budaya, kemudian masukan Mas Oni, kemudian ke nanti Mas Diwan bagaimana gitu. Ya, kalau saya berpesan intinya saya sebagai pelaku, artinya sebagai budaya, kita jangan mengembalikan identitas bahwa budaya Bantengan dan lain sebagainya, topeng dan sebagainya, ciri khas Malang, berlahan kita kembalikan ke marwahnya, ke aslinya, tapi tidak mengurangi itu sebagai seni atau sebagai hiburan Ya. untuk sekarang, generasi sekarang. Ya. Tapi sedikit demi sedikit kita masukkan untuk kita lebih ke depannya biar kita tidak hilang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia sendiri, terutama di Kota Malang, di Malang Raya. Artinya kenapa? Generasi yang sekarang biar mengerti sejarah, artinya mengerti gotong royong, mengerti persatuan, apa ciri khas, filosofi, makna, arti dan semua budaya-budaya yang ada di Malang tentunya. Ini satu, terus yang kedua, berpesan lagi ya kembali ke semuanya dari sektoral dari sisi pelaku industri, ada kebutuhan juga Pak Dewan, dukungan semua biar kita nanti ke depannya kita tidak lupa dengan sejarah. Itu intinya. Mungkin itu yang Mas Udin yang pesan saya. Oke, siap. Terima kasih Mas Imam. Nah, sekarang dari Mas Dewan karena semuanya di sini larinya juga ke sini kan. Iya. Nanti itu dukungannya Mas. Jenengan sekaligus nanti closing lah pesan untuk warga masyarakat Malang Raya dan umumnya ke warga masyarakat Jawa Timur dan Indonesia. Jadi kalau ini ada hal yang baru Mas, Siap. yang saya Nggih. peroleh dari obrolan dengan kita nggih. ini. Tantangan untuk di Bandengan ya, isu Ya. Bandengan ternyata bukan hanya sekedar bahwa itu kita mau majukan aspek pertunjukannya. Iya. Ternyata ekosistemnya itu memang saya pikir penting apa yang disampaikan oleh Mas Oni, kemudian Mas Imam tadi ya, aspek pembinaannya secara berkala, bahkan kalau perlu sampai kemudian masuk di kurikulum muatan lokal Ya. untuk kebudayaan.
adik-adik kita di Iya. di apa sekolah begitu kan. Iya, masuk. Nah, kalau saya melihat begini Mas, bandengan ini dari sisi potensinya Iya. itu luar biasa karena hampir di setiap mungkin bahkan di setiap desa itu lebih dari 10 mungkin Iya, komunitas betul. bandengan Iya, itu iya. Betul. dan Kalau jumlah mereka ya. rutin menggelar pertunjukan dengan atau tanpa ada support pendanaan. Betul, betul. Kadang-kadang mereka iuran. Iya. Betul. Saya tahu kok. Iya, betul ini. Malah Iya, iuran. iya, Kadang-kadang iya. mereka iuran untuk bisa membuat pertunjukan bandengan itu. Sehingga menurut saya tidak terlalu berat tantangannya bagi pemerintah untuk masuk di isu utamanya apa yang disampaikan oleh Mas Imam tadi ya. Satu sisi kita juga butuh bandengan ini memang dipertahankan dari aspek tradisionalnya. Iya, iya. Jadi ada dua Mas bandengan Ya. itu. Ada bandengan yang tadi disampaikan Mas Asli, Imam ya. asli pakai Rasakan. tabuh kendang, pakai apa instrumen-instrumennya yang Ya. itu benar-benar berdimensi budaya dan saya kalau nonton yang aspek yang bandengan yang benar-benar tradisional itu magisnya itu terasa lebih Ya, terasa. biasa. gitu. Nggih, Magisnya itu nggih, lebih terasa. Sama bandengan berot. Ya. Yang itu pakai sound. Ya. Kita tidak berusaha untuk membenturkan. Iya. Ya. Tetapi yang paling penting sekarang itu menurut saya itu bandengan tradisional ini harus kita pertahankan. Ya. Bandengan berot itu juga harus kita Iya, support kita juga, bina. kita Kita bina support. Kita sehingga kombinasikan. konservasi bandengan dari aspek budaya itu juga kita Tetap lakukan. ada, ya. Di sisi yang lain bandengan dalam perspektif ekonomi kreatif itu kita support sehingga ini bisa menjadi ikon utama orang untuk berwisata ke Malang itu bandengan. Seperti Ya. tadi disampaikan Mas Ya. Oni, kalau ke Bali tari kecak. Ya. Kalau ke Ponorogo orang pasti mau lihat reok, Ya. kan? Nah, kalau ke Malang ini Lihat bandengan, bandengan. ya kan? Sehingga orang bisa beli mungkin ininya apa? Sungguhnya. Kalau pulang Sungguhnya. dari wisata Siap. Ibu Anduk, ngono kan? Nggih, nggih, Bukan nyari sound system kalau ke Malang gitu Iya. kan. Karena kayaknya Malang ini beberapa waktu terakhir terikon Menjadi tren sound TikTok. horeg. Gak apa-apa menurut Iya, saya nggih. kita lepas dari kontroversinya. Iya, betul, Sound horeg betul, nggih. sekarang lagi jadi tren. Tapi yang menjadi pekerjaan utama kita sekarang itu mengembangkan Siap. budaya Ya. bandengan. Nggih. Mungkin sedikit nambah Mas Nggih. ini. Kalau kita ngelihat dia yang sekarang kan semua itu sudah kita kemas menjadi sesuatu yang kita packaging menjadi sesuatu yang lebih menarik gitu. Iya. Ada namanya sportainment, Pak. Iya. Kita semua unsur olahraga kita jadikan satu sehingga ada entertainnya sehingga apa hingga orang juga mau berolahraga Iya, gitu kan iya. sampai sekarang. Yang belum ada ataupun masih belum terdengar familiar kulturtainment Mas. Oh iya, siap. Coba Nggih. nanti dipikirkan. Siap. Nggih. Kulturtainment. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Sebenarnya nanti harus ada episode-episode selanjutnya Iya. tapi karena waktu kita sudah times up, maka obrolan ringan ini tentunya pada intinya kita berjuang di jalannya masing-masing tapi harus bersinergi. Mas Oni berjuang dalam apa ekonomi kreatifnya, Mas Imam berjuang dalam budayanya, kemudian apa Mas Arba ini juga berjuang dalam legislatifnya. Saya juga berjuang dalam mensiarkan obrolan ini. Iya, Jadi kita iya, berjuang di jalan kita masing-masing. Tapi kita tetap saudara. Oke, Pun, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat, Mas Arba, Mas Imam, Mas Oni. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.